Ini hadir dua ketua partai, belum lagi. Lima menit lagi. Sedang bersiap-siap untuk berbuka puasa dalam kegiatan penyambutan kepulangan Bupati dan Wakil Bupati Asahan. Tes 1 2. Ini rupa dia, yang kita tunggu ini. Wah, ini dia. Mak. Siap orang ini. Lanjut. Nah dia, kelihatannya buka sekaligus berbuka puasa bersama. Diharapkan agar kiranya untuk dapat menempati tempat duduk yang telah kami sediakan, sehingga rangkaian acara pada hari ini dapat segera kita mulai. Apa? Yang penting sehat-sehat semua. Ya. Oke. Cuh, Lanjut. buka cuh. Belum. Lama lagi. 10 menit lagi. Mas. 10 menit lagi. Setia janji. Ya. Jangan gitu. Bapak Ustadz kami nih. Iya. Itu dia. Ini Ngadino. Apa? Pulban Rik. Dok, Udah. Ini dokter kami nih. Dokter kami. Iya. Sehat semuanya. Iya. sejahtera. Bapak kepala sekolah kami itu. Ini Pak Acep nih. Peranti. Hadir. Untuk mana? Iya. Sip. Sehat selalu. Pak Topik dan Pak Iya. Yanto. Iya. Sehat-sehat. Sehat selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Len. Oh. Datangin dulu. Simpang 4. Hadir. Ya ada lagi. Iya. Simpang 4. Kenal aja tuh Pak ya. Sungai Payung Barat.
Lo dalam atau apa ini? Lupo. Lempeng Timur. Lempeng Timur ya. Iya. Iya. Nih, Sungai Dadap. Ini sudah ada Pak. Sungai Dadap. Hadir. Di, iya. Baru di Sendra. Iya. Luar biasa Sungai Dadap. Habis. Tahu kalau Baik, boleh kamera 1, 2, 3. Baik, kasih kepalan semangatnya, boleh. Bapak Ibu lihat ke kamera semuanya. Baik, kasih semuanya 1, 2, 3. 1, 2. Begitu bersama 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Kami ucapkan. Boleh. Kita kasih kepalan tangannya 1, 2, 3. siap Baik, Pak. terima Siap Pak. 1, 2. Selanjutnya selain bersiap-siap untuk seluruh instansi vertikal BUMN dan juga BUMD, kami persilakan turun bergabung bersiap-siap. Siap Pak. Untuk seluruh ketua partai politik setelahnya bersiap-siap. Ya, kami undang juga. Ya, untuk kepala OPD untuk setelah itu sesi terakhir dalam foto bersama. Untuk seluruh supporter kami persilakan untuk dapat bertanding. Selanjutnya selain ini bersiap-siap untuk sekali lagi 1. Dan setelah ini kami harapkan bersiap-siap. Kami undang sekretaris Bapak Pemasangan para staf ahli juga para asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa qarabatihi wa kullu bi'ibadihi al-muttaqin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atih. Faqala Allah ta'ala jalla sya'nuhu fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah fil hadis, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa subbidatish syayatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin was-shaimin was-sabirin wal muttaqin walhamdulillahi rabbil alamin. Tutur hormat saya kepada Bapak Bupati Asahan beserta Ibu, Bapak Wakil Bupati Asahan beserta Ibu, Ketua DPRD beserta unsur Provinsi yang berhadir, keluarga Bapak Taufik Zainal Abidin beserta Bapak Rianto yang berhadir pada sore hari ini, tokoh agama hadir, Ketua Umum MUI Asahan yang diwakili oleh Sekretaris Umum, Pimpinan Ormas Islam, Ketua NU, Ketua Muhammadiyah, Ketua Rasuliyah, Ketua FKUB, Pimpinan Adat Porkala, 12 etnis yang berhadir, Bapak Sekda beserta seluruh pejabat, hadirin wal hadirat yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu nama dan kedudukan jabatan serta posisi organisasinya. Izinkan saya memenuhi amanah dari pembawa acara untuk menyampaikan pesan Ramadan pada sore hari ini.
Saya berkeyakinan di majelis ini juga hadir para tokoh agama yang mungkin lebih mampu, lebih bisa ketimbang saya pribadi, tapi ini amanah, sebatas kemampuan saya akan coba sampaikan. Bapak Ibu, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, tentu ungkapan syukur yang tak terhingga kita aturkan kepada Allah. Dan saya lewat majelis forum yang berbahagia ini menyampaikan tahniah, ungkapan barakallah bagi Pak Taufik dan Pak Rianto dan seluruh keluarga. Ada filosofi yang ingin kita ambil ungkapan barakallah. Apa itu? Coba kita perhatikan Bapak Ibu, dalam berbagai event-event Rasul selalu mengucapkan kalimat barakallah. Itu artinya adalah bahwa kita mendapatkan nilai tambah. Kita mendapatkan nilai tambah. Maka kita harapkan jabatan yang hari ini diamanahkan oleh negara kepada Pak Taufik dan Pak Rianto itu akan berbuah barokah baik kepada kedua pemimpin kita beserta keluarga, khususnya juga masyarakat yang ada di Kabupaten Asahan. Nilai tambah itu tentu baik yang bersifat duniawi maupun bersifat ukhrawi, apalagi visi kedua pasangan ini tetap memberikan tekanan terhadap religius, sebuah penekanan terhadap bagaimana masyarakat Asahan ini bisa mengamalkan agamanya masing-masing dengan baik dan benar. Maka tahniah sekali lagi kepada kedua pasangan pimpinan ini, dan saya sampaikan dalam satu cuplikan hadis bahwa ada 7 golongan nanti pada hari kiamat yang mendapat naungan. Dan yang pertama dari ranking yang ada pada 7 golongan itu adalah pemimpin yang adil. Dan kita sangka baik kepada Allah bahwa saat sekarang ini kita berdoa kepada Allah semoga kedua pimpinan mendapatkan kekuatan secara prinsip, mendapat kekuatan hukum yang mengatur, secara politik mendapatkan semua dukungan partai politik untuk menjadi pemimpin yang adil di tengah berbagai bentuk-bentuk dalam menerapkan kepemimpinannya. Dan kita percaya bahwa kedua pemimpin ini mampu menjalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari sama kita mengucapkan salawat dan salam khusus kepada saudara kami yang muslim. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang insya Allah mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak-bapak, Ibu-ibu, orang tua kami, Ramadan itu adalah satu rukun dalam rukun Islam. Dan semua bentuk syariat itu tidak ada yang sulit, semuanya mudah. Dan kalau kita mau jujur bahwa Ramadan kan diwajibkan hanya 30 hari dari 354 hari setiap tahun. Zakat hanya 2,5% dari semua harta yang kita miliki jika sudah cukup nisabnya. Salat itu hanya 50 menit dari 1440 menit dengan hitungan 1 kali 24 jam. Bahkan haji itu hanya sekali seumur hidup, itu pun bagi yang mampu. Makanya ketika ayat puasa dibahas dan dibicarakan, di akhir ayat setelah ayat kewajiban puasa itu Allah tegaskan, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah inginkan kemudahan Bapak Ibu, tidak inginkan kesulitan. Maka khususnya umat Islam yang beriman, kalau ada yang merasa puasa ini memberatkan, tentu mohon maaf dipertanyakanlah keimanannya. Karena sungguh puasa ini sebenarnya memudahkan kita. Apa yang dimudahkan? Ungkapan Syekh Qardawi ketika menjelaskan ayat ini, beliau menyampaikan setidaknya ada 2 hal yang utama yang bisa kita capai ketika kita berpuasa. Yang pertama, beliau menyatakan adalah puasa itu memberikan jaminan tazkiyatun nufus, membersihkan hati kita. Makanya hadis yang saya sebut di awal muqaddimah tadi, Bapak Ibu-ibu, tegas menyatakan bahwa idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan tiba hari ini. Yang pertama, futihat abwabul jannah. Sebagai orang yang beriman beragama, ada adab agama di bumi Indonesia ini, pasti meyakini ada kehidupan akhirat.
Futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghulliqat abwabun nar, dibukakan pintu-pintu neraka. Dan kemudian wasuffidatis syayatin, diikat, dibelenggu syaitan. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah syaitan yang bagaimana yang diikat itu? Apakah wujudnya? Kira-kira ibu-ibu pernah nggak ketemu syaitan, Bu? Bu, pernah? Kita kalau ngaji a'udzubillahi minasyaitonir rajim, aku minta lindungan kepadamu dari setan yang terkutuk. Para ulama, Bapak Ibu menjelaskan bahwa wasuffidatis syayatin dalam hadis ini adalah menjelaskan kepada kita bahwa yang dibelenggu itu adalah sifat-sifat syaitan yang ada pada diri saya, pada kita semua tanpa terkecuali, Bapak Ibu. Dan itu punya kecenderungan untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Itu yang dibelenggu dengan puasa. Makanya tazkiyatun nufus, suffidatis syayatin. Bapak Ibu, dalam diri kita ini ada iman dan hati yang senantiasa punya kecenderungan kepada kebaikan. Dan setiap kita memulai kehidupan ini selalu mengarahkan kepada kebaikan, apapun dan bagaimanapun. Dan sebelah lagi, yang sebelah kiri, itu ada nafsu dan waswas syaitan. Itu yang senantiasa mengajak, mempengaruhi, menggoda kita untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Dan dua hal ini akan terus berpacu, berebut pengaruh, seperti ungkapan rel kereta api, dua sisi yang sama, kemana-mana sama, tapi tidak pernah ketemu. Kenapa? Karena ketika rel ini ketemu, bisa dibayangkan logo dan gandengannya akan ambruk dan kecelakaan. Maka dua hal ini ada dalam diri kita, dan itu bisa dikondisikan, dikuatkan dengan melaksanakan ibadah puasa. Wasuffidatis syayatin, maka puasa ini bisa membersihkan hati kita. Maka puasa inilah peluang kita untuk bisa meningkatkan hati dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat yang sama ada syaitan, ada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu'. Sungguh nafsu itu senantiasa mengajak, mengarahkan kita kepada as-su', kejahatan. Wal iyazu billah, kita minta lindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa kan kita sepakat, dan ini selalu kita ulang-ulang, tidak sekadar kita tidak makan dan tidak minum. Bahkan Rasul ingatkan kepada kita dalam satu ungkapan yang begitu jelas, malam yada qaulaz zur, orang yang tidak mampu meninggalkan qaulaz zur. Az-zur itu asal katanya palsu, sesuatu yang tidak benar, dusta, kebohongan. Wal amala bihi, pekerjaan-pekerjaan yang palsu, yang bohong. Falaisa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkan, Allah tidak peduli. Ada bahasa asahan yang selalu saya sampaikan dalam momen seperti ini, tak diterge Bapak Ibu. Puasa kita itu, kita tidak makan, tidak minum, tapi kalau tak mampu meninggalkan qaulaz zur, al-amal zur, perbuatan yang sia-sia, perkataan sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan puasa kita. Allah tak memerlukan kita tak makan dan tidak minum. Bukankah kita diingatkan bahwa fasaumu li wa ana ajazi bihi, kata Allah, puasa itu untukku dan akulah yang langsung membalasnya. Maka hikmah yang pertama itu adalah puasa ini bisa membersihkan hati kita. Fitrah Bapak Ibu, kita semua adalah manusia. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak manusia itu pasti salah. Wa khairul khata'in tawwabun, dan sebaik orang yang salah itu adalah mentaubati atas kesalahannya. Dan salah satu upaya untuk bertaubat itu adalah dengan ikhlas melaksanakan ibadah puasa. Mohon maaf ini Bapak Ibu, turun-turun aja duitnya ini. Ini yang pertama. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu, ketika kita memahami bahwa puasa itu membersihkan hati kita, itu artinya ini adalah punca yang harus kita jaga. Karena bagaimanapun orang beriman itu harus cocok apa yang di lisannya dan di hatinya, itu pasti Bapak Ibu. Makanya dalam
pengakuan-pengakuan itu, syahadat kalau dalam teks pengakuan keislaman itu dinyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau dia dalam jabatan, sumpah jabatan harus disebutkan, dan itu pengakuan. Dan pengakuan itu ketika kita bersyahadat itu bukan hanya kepada diri kita, tapi kepada Allah. Makanya kalau kita telisik, makna syahadat itu kan bukan kesaksian saja, tapi ada pengakuan, ada pengumuman, ada pengakuan. Saya mengaku, saya bersaksi, saya mengumumkan. Maka puasa yang kita laksanakan itu adalah pengakuan keimanan kita kepada Allah, bukan sebatas kita mengaku lisan saja, nawaitu sauma ghadin, tidak, tapi juga kita berupaya untuk menjaga hal-hal yang membatalkan puasa dan menjaga nilai puasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini poin pertama yang begitu penting, bahwa sungguh puasa itu akan tazkiyatun nufus. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hadis yang begitu tegas memberikan gambaran kepada kita. Wa in syatamahu ahadun. Syatam ini bapak ibu kalau bahasa sekarang membuli. Paham ya, membuli ya. Wa in syatam, menghati, mencaci, mengejek, apalagi memfitnah. Ya, bahkan yuridu ayyuqatilahu. Ada orang yang mengancam bunuh kita. Mengancam bunuh. Kita sedang berpuasa, Rasul ingatkan, falyaqul inni shaim. Katakan sama orang yang membuli kita, orang yang mengancam kita, bahkan ingin membunuh kita, aku ini sedang puasa. Itu pesan. Aku ini sedang berpuasa. Ya, tapi jangan ditambah Pak ya. Aku ini puasa, tunggu karang babuko yo, jangan. Itu namanya dondam. Tidak 24 jam. Kenapa? Karena kita siang puasa, malamnya tarawih. Yang juga di situ penguatan tentang menjaga nilai dari tazkiyatun nufus. Makanya kita mengatakan inni shaim, inni shaim. Jadi kalau ada hal-hal yang melintang, ini yang paling payah Pak Kapolres kalau ada razia Pak ya. Ada yang bandel di masyarakat, paksa dibilang ini shaim gitu Pak. Tidak. Ketika menegakkan hukum ya jalankan Pak. Kita apresiasi Pak. Karena memang kita harus taat itu. Nah, kembali kepada kajian kita. Falyaqul inni shaim. Katakan orang yang menghardik kita, orang yang mencaci kita, bahkan orang yang ingin mengancam bunuh kita itu, aku ini sedang berpuasa. Inilah maknanya, hikmahnya secara kesehatan. Kalau mulut kita ini Pak, tak makan, tak minum lebih dari 2 jam, mohon maaf Bapak Ibu, akan menimbulkan aroma yang tak nyaman. Betul Pak? Orang kampung bilang bau nago. Tapi jangan gundah Bapak Ibu. Ada satu hadis yang begitu jenaka memberikan pesan kepada kita. La khaluqum famis shaim. Bau mulut orang yang berpuasa. Siapapun orangnya Pak, pasti bau mulutnya. Apalagi setelah zuhur. Kalau ada orang puasa, mulutnya tak bau, mohon maaf, izin saya, itu diragukan puasa enggak dia. Lalu orang yang puasa itu bau mulutnya, janji Rasul, la khalufun famis atjab indallah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu di sisi Allah nanti pada hari kiamat seperti wangi kasturi. Mungkin yang sudah pernah umroh, pernah haji, tahulah bagaimana minyak kasturi itu wangi dan harganya juga sangat mahal. Ya, jadi tidak perlu kita khawatir. Maka hikmahnya, kenapa mulut kita berbau? Itu hikmahnya Pak, supaya jangan banyak cerita, jangan banyak cakap. Ya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, percaya hari akhirat, hendaklah dia diam, katakan yang baik atau bagusnya dia diam. Maka poin yang pertama, hikmah puasa itu membersihkan hati kita, lapangkanlah hati kita, perbanyak kemaafan yang sudah kita mulai dari bulan Sya'ban yang lalu kita berharap bahwa puasa kita itu Allah terima. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, adalah puasa itu juga mensehatkan fisik dan jasmani kita. Ini Pak Ketua DPRD kan orang kesehatan ini, tentu tahulah. Dan pesannya jelas, sumu tasih,
puasalah kamu agar kamu sehat. Ya, puasalah agar kamu sehat. Makanya puasa itu bisa menyehatkan kita. Bapak Ibu, kita buka sejarah. Ada beberapa peperangan yang terjadi pada masa Rasul. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Padahal Bapak Ibu, Rasul membolehkan mereka untuk tidak berpuasa. Sedangkan musafir boleh kok nggak puasa. Orang yang sakit boleh nggak puasa. Apalagi perang. Mungkin Pak Danti bisa bayangkan ya, bagaimana perang kita itu. Boleh nggak puasa? Ya boleh nggak puasa. Dan Rasul membolehkan nggak berpuasa. Tapi Bapak Ibu, para sahabat memilih kebanyakan berpuasa dan mereka menang dalam peperangan itu. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tak berpuasa, apalagi mengurangi semangat kinerja kita dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian apapun profesi kita kalau alasannya puasa. Makanya sekarang Bapak Ibu bisa kita lihat di berbagai pertandingan liga-liga Eropa, itu pemain-pemain muslim asal Afrika itu ketika mereka bertanding ada beberapa jeda mereka sengaja mengeluarkan bola di lapangan. Begitu bola keluar mereka membatalkan puasanya. Subhanallah. Kenapa? Karena ternyata puasa itu membuat kita sehat. Jadi kalau ada orang yang puasa tak sehat juga, tentu ini ada kajian medis. Tentu Pak Dokter lah yang lebih tahu kenapa sampai seperti itu. Karena saya pernah mendapatkan pencerahan, ada kawan saya Bapak Ibu, saya bilang dia ada penyakit tertentu, saya bilang puasa saja. Dia bilang, Pak Ustadz, dokter melarang saya puasa karena penyakit yang ini tidak boleh. Ya, banyak-banyak puasa, harus rutin minum air per setengah jam, katanya begitu. Saya tidak bisa mencampuri kebijakan itu karena itu murni alasan medis. Saya bicara secara global bahwa puasa itu memberikan kesehatan kepada kita apapun alasannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, maka dengan tazkiyatun nufus kita menguatkan hati kita. Dengan berpuasa kita juga bisa sehat. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak ikhlas mengamalkan kewajiban ini. Kenapa? Karena kita punya satu keinginan bahwa kewajiban itu harusnya dianggap sebuah kebutuhan, bukan semata kewajiban saja. Kenapa? Karena nanti kalau sudah kewajiban tentu ada hal-hal yang mungkin memberatkan kita untuk mengerjakannya. Tapi ketika sebuah kebutuhan, makanya kita pernah teringat sebuah catatan sejarah ketika negeri ini pernah dilanda sebuah krisis ekonomi yang begitu hebat. Saya ingat waktu itu tahun 97 ya, saya baru pulang dari kuliah, itu dolar sampai 17.500 ya. Pergantian kepemimpinan nasional, naik Pak Habibie almarhum, dia punya kebijakan beberapa waktu ke depan dia bisa menekan dolar sampai 9.500. Ada satu program dia yang waktu itu mendapat juga kritikan, tapi itu sangat baik. Apa dia bilang? Untuk lebih menguatkan kita ketika ada krisis, maka mari kita puasa Senin Kamis. Ini yang mengingat, saya ajak kita untuk kembali mengingat. Kesannya sederhana dan sepele Bapak Ibu, tapi justru itu yang menguatkan kita. Ya, justru puasa itu yang menguatkan kita dan dibuktikan pada saat itu, sehingga secara semangat kebersamaan nasional itu bisa dilaksanakan dan kembali rupiah menguat, walaupun beberapa waktu kemudian beliau mengundurkan diri tidak untuk dicalonkan kembali sebagai kepala negara. Kembali kepada kajian kita. Nah Bapak Ibu, maka hati ini puncak semua permasalahan. Kalau hati itu baik, insya Allah semuanya baik. Kalau hatinya nggak baik, semuanya nggak baik. Dan yang tahu hati itu Bapak Ibu yang kita dan Allah. Makanya nggak boleh kita buruk sangka tanpa alasan. Bahkan Rasul ingatkan kepada kita, kalau kita buruk sangka saja, berikan 70 alasan dulu. Alasan dulu, 70 alasan baru kita boleh buruk sangka kepada orang. Nggak boleh. Iyyakumuz zanni inna ba'daz-zanni ismun. Hindarkan kamulah, hati-hatilah dengan buruk sangka, karena buruk sangka itu sudah merupakan dosa. Maka mulai dengan hati kita, ini baru 2 Ramadan, kita rebut peluang ini, dan kita sudah diingatkan tadi oleh berbagai penjelasan
bahwa puasa tidak bisa menghalangi untuk menjalankan aktivitas keseharian kita, karena kita percaya bahwa puasa ini menguatkan hati dan jasmani kita. Sebagai kesimpulan dari pesan disampaikan pada siang hari ini, yang pertama, Bapak Ibu, mari kembali kita luruskan niat. Ya, niat yang pertama, kita sedang berada bulan Ramadan, kita minta kepada Allah supaya Allah berikan kita kekuatan agar puasa yang akan kita persembahkan kepada Allah ini benar-benar seperti apa yang Dia inginkan, orang yang mampu mengendalikan lisan dan amalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, kami percaya bahwa Bapak Ibu punya kelemahan masing-masing, apalagi saya. Ya, pasti. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu tercipta dalam keadaan lemah. Tentu kelemahan ini tidak perlu menjadi kambing hitam sehingga ibadah kita sia-sia. Maka apa yang perlu kita lakukan? Perkuat dengan amalan-amalan yang sunnah. Apa yang sunnah itu? Salah satunya adalah kita memastikan makan sahur dan melambatkan makan sahur dan mengkonsumsi makan makanan yang berserat. Kemudian tidak lupa untuk memeriahkan bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sungguh bacaan Quran itu akan menjadi penolong pada hari kiamat. Dan nanti di akhir Ramadan, Bapak Ibu, kita kembali membersihkan harta kita, setidaknya zakat yang wajib bagi diri pribadi, di samping harta dan basnas setiap tahun memfasilitasi untuk mengutip, menerima zakat-zakat yang kita bayarkan, terutama zakat harta bagi yang mampu membayarkannya. Terima kasih atas segala perhatian dan pendengarannya. Hal-hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya, ungkapan permisalan, ini merupakan kelemahan saya, mohon saya dimaafkan. Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Bapak Ibu hadirin, mohon saya dimaafkan. Hal-hal yang baik yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bukti kita mendapatkan kebaikan. Saya hanya prasarana untuk menyampaikan pesan-pesan itu. Semoga Allah menyampaikan ibadah puasa kita sampai nanti hari ini, khususnya dan nanti sampai akhir Ramadan, dan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin innallaha ghafurur rahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.